Selamat datang kembali di Wonosobo View. Dan ini lagi mau makan siang ya guys, pakai nasi kucing. Kalau nasi kucingnya sendiri sih lauknya standar ya, mie sama orek tempe. Ini ditambah sama ibu bos pakai mie tempe gembus digoreng tepung sama bentul ya, sawi bentul atau sawi centul atau nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa. Sebagai daerah perbukitan ya, Wonosobo ini punya banyak potensi pertanian ya, terutama komoditas sayurannya. Kalau buah sih nggak terlalu banyak ya, kayak karika itu jelas itu buah endemik Dieng, terus ya biasanya sih kayak pepaya gitu ya. Terus durian, sebagai penghasil durian terbesar ketiga di Jawa Tengah, juga salak dan lain sebagainya. Tapi kalau buah kayak melon sama semangka ini nggak terlalu ya. Banyak yang nyoba bibit dari kota lain ya, di tempat asalnya manis rasanya, sampai di Wonosobo ditanam berbuah anyep, nggak ada rasanya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena tanah Wonosobo ini banyak mengandung air ya, atau gimana nggak tahu juga. Nah, di Wonosobo ini memiliki berbagai komoditas sayuran yang potensial seperti kentang ya. Kentang ini komoditas utama dengan luas tanam terbesar di Wonosobo. Saking besarnya ini di tahun 2023 aja lahan untuk pertanian kentang ini mencapai 3.143 hektar. Dan saking banyaknya ya, kalau teman-teman ke Dieng, itu banyak bukitnya ini jadi gundul ya. Pohonnya ditebang, diganti dengan tanaman kentang. Jadi bukitnya itu jadi lahan kentang itu ya. Jadi, makanya itu sekarang Wonosobo Dieng ini rawan longsor juga karena bukitnya tidak ditanami tanaman pohon besar itu ya, malah ditanami kentang dari atas sampai ke bawah. Selain itu juga daun bawang, atau kalau Wonosobo bilang itu loncang. Nah, daun bawang ini malah di depan rumah ini ya biasanya ditanam di polybag atau di pot itu ya. Bahkan ada arisannya, arisan loncang. Nggak tahu tuh sistemnya gimana, jadi setiap keluarga itu harus nanam loncang sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketuanya. Terus hasilnya ini dijual tuh gimana, saya juga kurang paham. Lalu kubis atau kol, ini juga salah satu sayuran yang banyak ditanam dan memiliki potensi ekonomi yang baik ya. Kalau harganya lagi bagus, kalau lagi anjlok kadang dari tingkat petani aja harganya cuma Rp500 per kilo. Lalu cabai merah keriting ini juga banyak ditanam ya, dibudidayakan, terutama di dataran tinggi yang tahan cuaca dingin. Juga bawang putih Dieng ini terkenal karena aroma dan rasanya yang khas ya.
menjadikan bumbu dapur yang dicari. Brokoli dan bunga kol juga. Ini juga tumbuh baik di Wonosobo dan menjadi komoditas yang penting juga. Apalagi brokoli itu kan mahal banget ya. Sekilonya aja bisa 20 ribuan, kadang 20 ribuan ke atas. Ada juga tomat, berbagai jenis tomat seperti tomat sayur, tomat buah, tomat ceri ini juga dibudidayakan di Wonosobo ya. Ya kalau mau nanam itu asal punya tomat yang udah tua itu ya, tinggal tebar aja bijinya sudah bisa tumbuh sendiri. Lalu sawi juga, seperti beberapa kecamatan di Wonosobo ya, seperti Watu Malang dan Mojo Tengah ini memiliki produksi sawi yang cukup tinggi. Itu komoditas sayurannya ya. Kalau buahnya jelas ya kayak karika. Terus stroberi ini juga bagus sih ditanam di Wonosobo, seperti daerah Reco itu ya yang memiliki agrowisata petik stroberi. Lalu durian, karena Wonosobo ini termasuk penghasil durian terbesar ketiga di Jawa Tengah, yang panennya itu bisa mencapai puluhan ribu kuintal salak. Wonosobo juga memiliki sentra penghasil salak kayak di Leksono, Selomerto. Kalau pisang itu di Kepil ini terkenal sebagai daerah penghasil pisang selain durian, manggis juga. Cukup sekian ya pembahasan tentang komoditas sayuran dan buah di Wonosobo. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.